Luther ini dikenal karena menggagas reformasi Protestan yang memberikan perubahan dalam sejarah Kristen di dunia. Keputusannya untuk menerjemahkan Alkitab ke bahasa Jerman yang dimana memberikan dampak tidak saja bagi gereja maupun kebudayaan. Nah, Luther ini sendiri berasal dari suatu keluarga petani di negeri Thuringen, tetapi bapaknya Hans Luther menjadi pencebak atau penggali di tambang tembaga dekat Eisleben. Di sana lahirlah Luther pada tanggal 10 November 1483 yang pada esoknya dibaptiskan dengan nama Martinus menurut nama orang kudus hari itu. Setengah tahun kemudian rumah tangga Luther pindah ke Mansfeld. Nah, pada tahun 1501 Martin masuk sekolah tinggi di Erfurt. Bapaknya ingin supaya anaknya yang pandai itu menjadi seorang ahli hukum. Untuk itu, Luther perlu menuntut ilmu filsafat dulu beberapa tahun lamanya. Pada tahun 1505, Luther lulus dalam ujian yang memberi hak kepadanya untuk menuntut ilmu hukum. Tetapi dengan tiba-tiba terjadilah perubahan besar dalam hidup Luther. Nah, dari sini munculnya perkembangan kebatinannya. Luther mulai berusaha sungguh-sungguh untuk melakukan segala amalan yang mungkin dilakukan oleh manusia. Dengan tak memandang lelah, ia berpuasa, berjaga pada waktu malam, menyiksa diri, berdoa, dan lain-lain. Pada hemat teman-temannya, Lutherlah yang paling saleh, rajin dan beramal dari semua rahib dalam biara itu. Tetapi Luther bukan mendapat damai dan ketentraman hati, malahan ganti daripada mendapat kepastian tentang rahmat Tuhan, Luther merasa dirinya makin jauh dari rahmat Allah karena ia mengerti bahwa segala perbuatan manusia meski sangat baik dan saleh sekalipun tidak berharga di hadapan Tuhan. Dari sini munculnya pertikaian tentang penghapusan siksa. Nah, penjualan surat penghapusan siksa itulah yang menyebabkan mulainya reformasi. Terutama dalam hal inilah Luther kelak mengerti betapa dalamnya jurang perbedaan antara dia dengan gereja resmi. Dari sini juga Luther terpaksa menyerang kebiasaan yang buruk itu. Tatkala orang yang datang mengaku dosa kepadanya menuntut penghapusan siksa berdasarkan surat Indulgentia Tetzel itu. Nah, dari sini juga mulai munculnya pembaruan gereja berkembang. Pada waktu itu juga Luther mendapat seorang kawan seperjuangan, bahkan kemudian menjadi sahabat karibnya. Nah, selain rakyat dan kaum humanis, maka golongan bangsawan yang bersifat revolusioner turut membantu Luther. Beberapa tuan ksatria berjanji memberi perlindungan kepadanya dalam purinya jikalau perlu. Sementara menantikan kutuk paus, ia mempergunakan tahun 1520 untuk menulis kira-kira 30 karangan di mana ia menguraikan pandangan-pandangannya yang baru itu kepada rakyat dan para pemimpinnya. Yang paling terkenal ialah ketiga karangan pembaruan yang utama. Karangan yang pertama berkepala kepada kaum bangsawan Kristen bangsa Jerman tentang perbaikan masyarakat Kristen. Dari situ juga mulai terbitlah kitab Luther tentang pembuangan Babel untuk gereja. Karangan ini ditulis dalam bahasa Latin dan bersifat teologia. Nah, karangan yang ketiga lain sekali. Sifatnya kitab itulah yang bersaksi tentang pendapat baru Luther dengan seindah-indahnya. Kepalanya ialah tentang kebebasan seorang Kristen. Nah, dari sini mulai munculnya perlawanan dari pihak paus dan kaisar. Pada tanggal 15 Juni 1520, terbitlah Bula Paus yang sudah lama ditunggu di mana 41 ucapan Luther ditolak karena dianggap sebagai ajaran sesat. Jika Luther tak mau menarik kembali perkataan-perkataannya itu dalam waktu 60 hari, ia akan dipandang sebagai seorang penyesat yang harus kena hukuman gereja. Luther membalas bula itu dengan suatu karangan yang berkepala melawan bula kutuk si antikris. Nah, dari sini mulai munculnya arti Luther bagi gereja. Hanya satu hal saja yang dimaksudkan Luther, ia mau membebaskan Injil dari belenggunya yang sudah berabad-abad lamanya merintanginya. Sekian dan terima kasih.